Duet Prabowo Gibran akhirnya terwujud. Meski sempat maju mundur hingga ada wacana bacawa pres lain pendamping Prabowo, tapi akhirnya Prabowo Gibran mendaftar ke KPU untuk ikut kontestasi Pilpres 2024. Gibran bahkan sempat meminta Prabowo tenang karena ia sudah ada. Calon Presiden Pak Prabowo tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja Pak, saya sudah ada di sini. Itulah pernyataan putra sulung Jokowi, Gibran Rakebuming Raka, yang menenangkan pasangannya di Pilpres Prabowo Subianto. Untuk pertama kalinya, Gibran berpidato di hadapan para pendukungnya. Gibran meminta Prabowo untuk tenang karena dirinya sudah ada di sisi Prabowo. Pernyataan Gibran itu bisa ditafsirkan beragam. Menurut peneliti politik Yusof Ishak Institute, Made Supriyatma, Gibran terlihat sangat percaya diri meskipun kemunculannya di deklarasi kemarin barulah yang pertama kali. Gibran bahkan langsung memaparkan sejumlah program kerja unggulannya sebagai bacawa pres. Sangat confidence, dan kita tahulah dari mana asal confidence-nya itu ya. Sangat confidence. Dia didukung oleh kekuatan yang luar biasa besarnya. Kekuatan politik dan kekuatan ekonomi, kekuatan keuangan. Saya percaya itu. Karena saya melihat buktinya sendiri di jalan-jalan. Ya. Sementara itu, sebagai baca pres, Prabowo pun yakin duetnya bersama Gibran di Pilpres bisa mewujudkan visi misinya, termasuk meneruskan program Jokowi saat ini. Nggak salah pilihan aku. Paten nggak wakil presiden kita? Terlalu muda nggak? Gue terlalu tua nggak? Prabowo dan Gibran mendaftar untuk maju Pilpres ke KPU di hari terakhir pendaftaran Capres-Cawapres 2024, 25 Oktober kemarin. Hari ini, Prabowo Gibran bahkan langsung mengikuti tes kesehatan di RSPAD Gatot Subroto Jakarta Pusat sebagai salah satu syarat maju Pilpres. Kini Pilpres resmi diikuti 3 pasangan Capres-Cawapres. Apakah kehadiran Gibran yang mendampingi Prabowo di Pilpres kali ini benar akan membuat tenang Ketum Gerindra yang juga sempat maju sebagai Capres di 2 Pilpres sebelumnya? Tim Liputan, Kompas TV. Benarkah Gibran percaya diri dan berusaha menenangkan Prabowo? Apa faktor kekuatan sosok Gibran dalam Pilpres? Kita bahas bersama Andre Rosiade, juru bicara tim pemenangan Prabowo, dan Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia. Selamat sore, Bung Andre, Mas Hanta. Selamat sore, Cindy. Selamat sore, Pak Andre. Siap. Bung Andre, kemarin Gibran bilang tenang, Pak Prabowo tenang. Saya sudah di sini. Emang sebelumnya Prabowo nggak tenang sebelum ada Gibran? Enggak lah, itu kan kalimatnya begini, tenang saja Pak Prabowo, tenang saja, saya sudah di sini. Itu jelas menunjukkan beberapa hal ya. Pertama, rasa percaya diri yang luar biasa dari seorang Mas Gibran. Mas Gibran sebagai anak muda tidak menunjukkan depan panggung, tapi beliau begitu percaya diri, ya, meskipun banyak yang meremehkan beliau, bahkan dianggap anak kecil, anak ingusan, dan seterusnya. Dan yang kedua, ucapan tersebut sekaligus juga membantah rumor dan isu liar yang ditiupkan di berbagai medsos bahwa selama beberapa hari ini, bahwa menjelang pendaftaran pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa duet Pak Prabowo dan Mas Gibran dikatakan akan batal. Yang ketiga, ucapan itu sekaligus meneguhkan tekad Mas Gibran untuk berjuang bersama Pak Prabowo untuk menjemput kemenangan dalam Pilpres 2024 secara demokratis, jujur, dan adil. Jadi itu pesan dari Mas Gibran berpidato, tenang saja Pak Prabowo, tenang saja Pak Prabowo, karena memang begitu banyak isu yang menyatakan bahwa Pak Prabowo dan Mas Gibran ini akan batal mendaftar. Dan kita harus jujur bahwa hampir semua orang menyatakan pidato Mas Gibran itu di luar ekspektasi.
ya bahwa Mas Gibran ternyata punya kemampuan narasi artikulasi yang luar biasa. Berarti Bung Andre bukan Sehingga karena orang-orang tenang Pak Prabowo saya ada di sini tuh soal ketar-ketir Prabowo Subianto menunggu Gibran untuk bisa akhirnya bergabung dengan koalisi Indonesia Maju menjadi bacawa pres Prabowo. Gimana Cindy? Dengan tenang saja Pak Prabowo saya ada di sini itu seperti menenangkan Prabowo yang sebenarnya mungkin ini kan kesan ditangkap oleh publik, jangan-jangan Prabowo ketar-ketir nih sebelum Gibran resmi bergabung dengan Prabowo Subianto sebagai bacawa pres. Nggak ada yang ketar-ketir. Tadi kan saya sudah jelaskan, ini kan penegasan Mas Gibran aja gitu untuk membantah daripada kubu yang selalu meniupkan isu bahwa Pak Prabowo dan Mas Gibran itu akan batal mendaftar. Dan juga menegaskan kepada orang-orang kelompok yang selalu menyampaikan bahwa Mas Gibran itu anak kecil, bocil, anak ingusan, anak kemarin sore. Ternyata semua kaget. Ternyata Mas Gibran punya artikulasi di kemampuan bicara dan visi yang jelas. Mas untuk Hanta, mendampingi Pak Prabowo. Begitu. Mas Hanta, Anda membacanya bagaimana pernyataan Gibran? Tenang saja Pak Prabowo, saya sudah di sini. Ya, seperti memang menjawab pertanyaan atau keinginan Pak Prabowo selama ini. Kalau kita cermati memang Pak Prabowo memiliki keyakinan politik yang sangat kuat untuk memenangkan Pilpres 2024 mendatang memang harus bersama Pak Jokowi. Dan satu-satunya figur yang memiliki terasosiasi kuat, terrepresentasi kuat ke Jokowi adalah Gibran dalam konteks ini. Karena itu pesan Mas Gibran itu saya kira ada dua makna. Satu makna secara tersurat dalam konteks jawaban atas beberapa hal dinamika politik jangka pendek terkini yang dinamis pergerakannya. Kedua ada makna tersiratnya. Yang tersurat itu tentu menjawab 4 kekhawatiran kalau tidak jadi seperti Cindy katakan Pak Prabowo tidak jadi berpasangan dengan Mas Gibran. Ada 4 kendala dan itu sudah selesai, sudah dihadapi lepas semua oleh Gibran. Satu, soal usia, itu sudah dijawab oleh MK meskipun masih kontroversial. Yang kedua adalah soal Gibran masih kader PD Perjuangan, tapi relatif ternyata Gibran sudah melakukan komunikasi ke PDIP meskipun respon PD Perjuangan tentu belum jelas hingga saat ini. Yang ketiga dari sisi kesepakatan di internal koalisi pendukung Pak Prabowo Gibran itu juga sebelumnya kan belum ada kata sepakat. Akhirnya sepakat dengan nama Gibran. Dan yang keempat adalah soal restu Pak Jokowi yang ditunggu, dan itu Pak Jokowi di publik juga mengatakan merestui. Karena itu sebelumnya dikhawatirkan telunjuk Pak Jokowi ini pengaruhnya bisa kemana-mana, bisa kadang ke Mas Gibran, kadang ke Mas Ganjar, kadang bisa bergeser ke Pak Prabowo. Hari ini Pak Prabowo sudah berhasil mengikat telunjuk Pak Jokowi hanya diarahkan ke pasangan Prabowo Gibran. Dari sisi yang tersuratnya jelas itu ya. Kemudian secara tersirat juga menjawab keraguan bahwa sebagian orang menganggap Mas Gibran akan menjadi faktor penggerus, tapi Gibran mengirimkan pesan, tenang saja Pak Prabowo, saya bisa sebaliknya, seperti pisau bermata dua tadi, bukan akan menjadi sebagai faktor penggerus, tapi akan menjadi faktor pendongkrak elektabilitas. Karena paling tidak ada faktor kebersamaan dengan Pak Jokowi, basis-basis Jokowi di Jawa Tengah misalnya, itu ada potensi bisa dikapitalisasi bergeser mendukung pasangan Prabowo Gibran. Kemudian juga bisa dari sisi pengaruh kekuasaan dan mesin elektoral yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Sekaligus ingin menjawab soal dua keraguan bahwa ada sebagian basis pemilih Pak Prabowo yang setia seperti di Jawa Barat ada potensi akan pergi, hanya potensi ya, itu tenang saja Pak Prabowo kira-kira, tidak dengan Mas Gibran menjadi wakil. Yang kedua, soal isu-isu politik dinasti dan sebagainya dari kelas menengah ke atas, kemudian juga dari sebagian masyarakat juga mempersoalkan ini, mungkin ingin merespon itu, bahwa Gibran meyakinkan Pak Prabowo dan seluruh bangunan koalisi yang mendukung partai-partai dan relawan semua kubu politik Pak Prabowo bahwa Gibran akan menjadi lebih sebagai faktor pendongkrak elektabilitas ketimbang menjadi faktor penggerus. Mungkin itu pesan tersirat lebih dalam yang dikirimkan, diyakinkan oleh Gibran pede ada dia di situ, maka Prabowo Subianto bisa meraih kemenangan, begitu Mas Hanta? Ya, paling tidak itu pesan secara elektoralnya ya meyakinkan itu, dan betul, dan Pak Prabowo memang yakin kalau 2002 kali pemilu itu Pak Prabowo berhadapan dengan Jokowi. Ingat itu Cindy. Tapi 2024 Pak Prabowo bersama Pak Jokowi. Dalam hal ini Gibran tentu ada Pak Jokowi di sana. Itu yang beda dengan peta politik 2 kali Pak Prabowo kalah. Yang kedua jangan lupa 2 kali Pak Prabowo kalah cawapresnya berasal dari luar Jawa.
hari ini dari Jawa. Itu bedanya komposisi politik Pak Prabowo di 2024 dan saya kira perkirakan menjadi berpotensi menjadi kandidat yang pasangan kandidat yang tidak hanya kuat tapi sangat kuat. Tadi Mas Ante sudah menyinggung soal pendukung loyal Prabowo yang bisa saja berpindah karena ada Gibran yang bergabung dengan Prabowo Subianto. Nah, soal pendukung loyal Prabowo ini apakah mereka masih berpotensi untuk berpindah yang belum bisa menerima Gibran secara penuh dalam artian ini? Iya. Mas Hanta dulu. Ya, itu Pak Prabowo ini spektrum politiknya kan diuntungkan karena di tengah ya, Cindy. Kita tahu, misalnya dari kelompok yang puas dengan kinerja Pak Jokowi, itu terbelah separuh-separuh di Pak Prabowo dan Mas Ganjar. Yang tidak puas pun Pak Prabowo dapat dari ceruk ini, berbagi berseparuh-separuh dengan Anies Baswedan. Pun pemilih 2019 yang lalu, yang pemilih Pak Jokowi itu terbelah, meskipun lebih banyak ke Mas Ganjar, tapi ada juga yang berpindah ke Pak Prabowo karena faktor kedekatan dengan Pak Jokowi. Sebaliknya, yang 44%, kalau pendukung Jokowi 45%, pendukung Pak Prabowo 44% lebih kurang di pemilu yang lalu, itu sekitar 65-70% masih setia bersama Pak Prabowo. Sebagian sedikit bergeser ke Anies Baswedan. Dan inilah yang menyebabkan posisi elektoral Pak Prabowo itu relatif stabil karena dia dapat dari dua ceruk yang berbeda berhadapan. Nah, ketika saat ini ada sebagian basis seperti di Jawa Barat yang setia dengan Pak Prabowo sejak 2019 dan 2014 yang lalu, yang mereka mungkin tidak terlalu apresiasi positif kinerja Pak Jokowi, mungkin bisa dikatakan tidak begitu suka dengan Pak Jokowi karena lebih suka dengan Pak Prabowo. Ada potensi karena sekarang wakilnya Mas Gibran semakin dekat dengan Pak Jokowi. Lagi-lagi saya katakan potensi ya, perlu diukur ke depannya. Potensi ada yang pergi di Jawa Barat. Tapi kalau beberapa provinsi termasuk misalnya apakah provinsinya Bang Andre ini juga di Sumbar seterusnya. Tapi diukur kalau yang kecewanya bisa jadi tidak karena ada strategi treatment yang mereka lakukan, atau yang pergi itu hanya 1-2 orang, tapi yang datang dari Jawa Tengah dan Jawa Timur justru lebih banyak, maka faktor pendongkraknya lebih kuat daripada penggerus. Tetapi kalau sebaliknya ya akan menjadi faktor penggerus termasuk isu-isu negatif. Tergantung, perlu diukur 1-2 bulan ke depan. Cindy. Oke, jadi Bung Andre, karena ada Gibran di situ jadi tenang ya, nggak khawatir pendukung loyal Prabowo berpindah karena ada Gibran berpasangan dengan Prabowo Subianto. Yang notabene adalah Gibran anak Joko Widodo yang rival 2 kali pemilu dengan Prabowo. Jadi Cindy begini, saya ini kan pelaku lapangan. Saya yang ada di lapangan, saya merasakan kondisi di lapangan, ya, bahwa memang betul sebagian kecil pendukung Pak Prabowo itu bergeser, kita sebut aja ke Anies Baswedan. Ya, sejak Anies Baswedan itu mendeklarasikan diri di Oktober 2022, ya, sebagian bergeser. Tapi Pak Prabowo perlahan tapi pasti bisa menarik kembali pendukungnya. Ya, sekarang itu tadi Bang Hanta udah bilang 60-65% pendukung Pak Prabowo di 2019 sudah kembali kepada Pak Prabowo. Itu sudah menjadi pendukung loyal ya Pak Prabowo. Sehingga siapapun yang akan ditunjuk oleh Pak Prabowo menjadi calon wakil presiden, insya Allah yang 60-65% itu sudah bertahan. Ya, akan tetap bersama Pak Prabowo. Kenapa? Karena isu Pak Prabowo bersama Pak Jokowi itu ya sudah 4 tahun ini dimainkan, dan itu sudah menggeser 35-40% pemilih Pak Prabowo. Yang 60-65% ini pemilih loyal. Nah, satu. Yang kedua, ada ceruk pasar kedua, namanya pemilih Pak Jokowi. Dengan Pak Prabowo bergabung dengan Pak Jokowi, kita bisa lihat angka pemilih Pak Jokowi 2019 yang bersama Pak Prabowo sekarang sudah di angka 30%. Ya. Nah, dengan bergabungnya Mas Gibran ini, potensi yang 30% pendukung Pak Jokowi yang bergeser ke Pak Prabowo, itu insya Allah bisa bertambah menjadi 50-60%. Jadi seandainya Pak Prabowo bisa mempertahankan 60% pemilih lamanya, plus bisa mendapatkan 60% pemilih Pak Jokowi, insya Allah kita akan selesaikan 14 Februari dengan 1 putaran. Anda yakin 1 putaran, Bung Andre? Insya Allah. Namanya juga usaha. Tentu ada ikhtiar dan doa, Cindy. Bung Andre, tapi kan saat ini yang menjadi matematikanya jelas. Ya, yang menjadi concern. Matematikanya jelas. Makanya kita lihat, sejak Pak Prabowo akan bergabung dengan Mas Gibran, serangan-serangan semakin wow, gitu. Menyerang Pak Prabowo bukan menyerang Mas Gibran. Karena kenapa? Karena tahu potensi bahwa pemilih Pak Prabowo
di Pak Jokowi itu sudah bisa bertahan 60%. Pemilih Pak Prabowo di 2019 itu bisa bertahan Bung Andre. 60%. Sekarang ada potensi yang 30% pemilih Pak Jokowi di 2019, insya Allah akan bertambah menjadi 60%. Baik, Jadi, Bung Andre, Mas saya potong. Yang menjadi concern adalah saat ini Gibran masih kader PDI Perjuangan. Apakah itu akan menjadi hambatan ketika proses ini berlangsung kampanye kemudian sampai pemilu nanti? Cindy, jadi gini Cindy, urusannya Mas Gibran tadi setelah Mas Gibran selesai pemeriksaan kesehatan di RSPAD, beliau juga di doorstop oleh teman-teman wartawan, dia sudah menyampaikan bahwa urusan beliau dengan PDIP sudah selesai. Beliau sudah bertemu dengan pimpinan PDIP. Sudah mengundurkan diri dari PDI Perjuangan, Jadi artinya kalau sudah selesai? Menurut saya itu sudah clear. Kami tidak ingin masuk ke ranah itu. Itu urusannya rumah tangga PDI Perjuangan. Tidak etis dan tidak elok kami mengomentari sini. Tapi kan kadernya menjadi baca wapres Anda. Apakah perlu dipastikan untuk keluar atau mengundurkan diri terlebih dahulu? Cindy, mohon maaf ya. Gak usah maksa bertanya. Itu urusan rumah tangga PDI Perjuangan. Kami tidak etis dan tidak elok mengomentari urusan rumah tangga PDI Perjuangan. Apalagi Mas Gibran sudah menganggap ini selesai. Tadi pernyataan beliau di RSPAD Gatot Subroto, beliau menyatakan bahwa urusannya sudah clear. Ya, jadi tentu kami tidak bisa mengomentari. Apalagi KPU kan tidak mensyaratkan pendaftaran Mas Gibran harus keluar dari KTA PD Perjuangan, gitu loh, Cindy. Kenapa Cindy yang begitu repot menanyakan hal itu, gitu loh? Itu ini kan karena masih menjadi polemik juga. Melanggar konstitusi, gitu loh, Cindy. Yang fokusnya kami saat ini bagaimana berbicara yang positif dan baik-baik soal Pak Prabowo dan Mas Gibran dan memastikan bahwa visi, misi dan program Pak Prabowo dan Mas Gibran sampai kepada rakyat, sehingga rakyat akan menentukan pilihan. Oke, Bung Andre, kamu sudah dapat poinnya. Gitu. Mas Hanta, apakah itu akan menjadi hambatan atau kendala dengan status Gibran Rakabuming Raka yang masih menjadi kader PDI Perjuangan? Dan apakah tadi yang dinyatakan oleh Bung Andre bisa menang satu putaran terwujud dengan adanya Gibran bergabung dengan Prabowo Subianto? Analisa Anda. Ya, yang pertama dari sisi relasi dengan PDI Perjuangan, ada 3 catatan saya. Yang pertama dari sisi administratif, normatifnya memang tidak jelas ya, tidak clear di posisinya, baik dari pihak PDIP maupun dari pihak Gibrannya. Meskipun Mas Gibran mengatakan sudah ketemu Mbak Puan juga mengatakan, tapi tidak ada kan surat tertulis pengunduran dirinya. Jadi memang tidak jelas posisinya. Yang kedua, nah ini dari sisi persepsi publik, mereka paham betul ini, sama-sama paham politik. Kalau ada yang keliru merespon, yang kita tunggu kan respon PDI Perjuangan. Nah, kalau ada yang keliru merespon, PDI Perjuangan tiba-tiba memecat Gibran, atau Gibran tiba-tiba resmi mengumumkan pengunduran diri, itu kan bisa dikapitalisasi oleh lawan politik. Ada yang kesan terzolimi, dan kita tahu dengan karakter masyarakat Indonesia yang melodramatik, itu akan suka kepada, mendukung pada orang yang terzolimi. Jadi saling nunggu ini untuk membangun persepsi publik. Saya kira kedua-duanya sama-sama saling berhati-hati. Nah, yang ketiga dari sisi politik ya, yang saya kira memang kita ingin melihat hubungan, sebagian memprediksi hubungan dengan PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi, dengan Gibran akan berlangsung terang-terangan, perangnya akan ada berayuda dan seterusnya. Tidak, menurut saya justru, atau sampai menarik menteri dan sebagainya. Saya kira PDI Perjuangan berhitung. Jadi potensi perang dinginnya yang akan kuat ya antara keduanya. Jadi menurut saya soal posisi PDI Perjuangan ini yang paling ditunggu respon PDI Perjuangan ya bisa jadi seperti ini akan sama-sama melihat ini, sama-sama menunggu untuk mengukur persepsi publik karena sama-sama berpengaruh pada elektabilitas pasangan Ganjar dan Prabowo. Yang kedua, saya ingin menjawab pertanyaan Cindy soal potensi putaran satu putaran. Per hari ini datanya, menurut saya sulit sekali ya. Per hari ini datanya sulit untuk berlangsung dalam satu putaran. Karena apa? Karena satu, secara elektabilitas gapnya ini sangat kompetitif di margin of error, terutama Prabowo dan Ganjar ya. Meskipun Pak Prabowo unggul tipis di beberapa survei, tetapi ini juga gapnya sangat tipis. Dan jarak di antara tiga ini kan kisarannya 25 sampai 40-45%. Kalau ini konstan pergerakannya, maka sulit akan ada yang di atas 50%.
di saat yang sama tidak ada juga yang di bawah 10% satu digit, sehingga ada persebaran yang merata. Nah, saya kira ini akan sulit bagi salah satu kandidat untuk memenangkan pertarungan dalam satu putaran. Sekalipun Mas Gibran dengan faktor tadi yang disampaikan oleh Bang Andre ada potensi melentingkan elektabilitas Pak Prabowo, tapi kalaupun setinggi-tingginya menurut saya sulit ya sampai 50%, karena Pak Anies dan Ganjar itu perolehannya semuanya di atas 25%. Jadi dari angka itu sulit sekali, tergantung nanti pergerakan. Tapi kita lihat bagaimana momentum politik, performa elektoral di masing-masing kandidat terkait isu yang bergulir, program yang ditawarkan, kemudian performa personalnya, dan bergeraknya mesin-mesin politik elektoral. Kalau dalam 2-3 bulan ternyata ada sesuatu yang luar biasa lompatannya, bisa kita koreksi berdasarkan data survei. Tapi per hari ini saya tidak ada melihat tanda atau prakondisi Pilpres bisa berlangsung dalam satu putaran, dan kita Indonesia bersiap-siap baru selesai di Juni 2024 mendatang dengan putaran kedua. Baik, akan semakin menarik dinamikanya sampai 14 Februari 2024 nanti. Terima kasih Mas Hanta Yuda, terima kasih juga Bang Andre Rosiade sudah bergabung di Sapa Indonesia malam hari. Terima kasih, Pak Hanta, Siti. Saudara